Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait akad mudharabah. Nah, apa sih akad mudharabah itu? Jika kita lihat dari segi bahasa, mudharabah berasal dari kata ad-darbi fil ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qirad yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Nah, definisi mudharabah dalam PSAK 105 yaitu sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu sohibul mal atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana atau mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, dengan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Nah, di sini kuncinya. Untuk keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Misal 40 atau 60%. Nah, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Dalam PSAK 105 Part 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil dari institusi yang berwenang. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur penting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner, dan pengelola dana disebut dengan managing trustee atau labor partner. Nah, itu sedikit gambaran umum dari akad mudharabah. Nah, dari penjelasan di atas, dalam transaksi mudharabah antar pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian risiko, di mana berbagi risiko merupakan salah satu prinsip sistem keuangan syariah. Berbagi risiko dalam hal terjadi kerugian, di mana pemilik dana akan menanggung risiko finansial, sedangkan pengelola dana akan memiliki risiko non-finansial. Risiko non-finansial ini dimaksud mungkin adalah kerugian waktu, kerugian tenaga, dan lain-lain. Hal ini selaras dengan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Pungutan itu tergantung pada kekayaan, sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama. Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba, yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang atau iwat yang diperbolehkan oleh syariah. Contoh ya, misalnya ia memberi modal sebesar 100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapatkan 5 juta rupiah. Di sini dapat kita lihat bahwa mereka minta imbalan tanpa ada faktor penyeimbang. Apa faktor penyeimbang itu? Dalam mudharabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase nisbah,
Misalnya 70-30, 70 untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Nah, ketika dia meminta uang 5 juta setiap bulan, ketika itu ada keuntungan dan keuntungannya lebih dari 5 juta, nah inilah yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Karena angka 5 juta yang tadi tidak ada dasarnya, tidak ada faktor penyeimbang. Dan padahal di sini di dalam mudharabah dipersyaratkan terkait masalah persentase nisbah. Nah, apa sih hikmah dari akad mudharabah ini? Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberi keringanan pada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya, sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Nah, itu tadi merupakan gambaran umum terkait akad mudharabah dan juga hikmah dari akad mudharabah. Nah, selanjutnya adalah skema akad mudharabah. Nah, di sini sudah ada skema dari akad mudharabah. Ada pemilik dana, ada pengelola dana, ada akad, ada proyek usaha, dan juga ada nanti keuntungan maupun kerugian. Nah, di sini pemilik dana dan pengelola dana menyepakati terkait akad mudharabah. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola oleh pengelola dana. Proyek usaha menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jika untung, akan dibagi sesuai dengan nisbah. Nisbah tadi yang contoh tadi adalah 70-30 atau misalkan 80 atau 20 atau sesuai kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana. Nah, ada 3 jenis akad mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Contoh, misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana yang lainnya. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Yang ketiga, mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah ini adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musyarakah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Nah, dasar hukum dari akad mudharabah ini adalah Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi bahwa apabila telah ditunaikan
sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Baqarah ayat 283, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan ada dari hadis dari Saleh bin Su'aib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Yang pertama, jual beli secara tangguh. Yang kedua, muqarradah atau mudharabah, dan yang ketiga adalah mencampur adukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang kedua dari Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, pengelola dana harus menanggung resikonya ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas. Persyaratan yang ditetapkan oleh Abbas ini didengar oleh Rasulullah SAW dan beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Nah, di sini ada rukun dan ketentuan syariah dari akad mudharabah. Rukun mudharabah ini ada 4, yaitu yang pertama, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Yang keempat adalah nisbah keuntungan. Nah, ketentuan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi sebagai controlling. Nah, untuk objek mudharabah, ketentuan syariahnya adalah sebagai berikut. Untuk modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya. Dinilai sebesar nilai wajar, harus jelas jumlah dan jenisnya. Nah, nanti ini terkait masalah uang, penyerahan uang atau aset lainnya, khususnya aset lainnya dinilai sebagai nilai wajar akan disampaikan di slide berikutnya terkait bagaimana pengakuan nilai wajar apabila ada kerugian atau misalkan penurunan atau peningkatan dari nilai aset tersebut. Nah, yang kedua adalah modal harus tunai dan tidak utang. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Yang selanjutnya adalah pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana. Nah, untuk objek mudharabah terkait kerja yaitu kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill. Yang kedua, kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Jadi pemilik dana hanya sebatas pengawasan atas usaha yang dijalankan. Yang ketiga, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Nah, yang selanjutnya adalah ijab kabul atau serah terima. Di sini adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho rela di antara pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. Nah, ini sebaiknya memang harus ditulis karena nanti di situ akan dijelaskan kegiatan usahanya seperti apa, nilai modal yang disetorkan berapa, nisbah keuntungannya nanti berapa, dan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah nisbah keuntungan.
Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Ini tadi seperti contoh yang di slide yang sebelumnya terkait ada persyaratan setiap bulan harus sekian juta. Nah, itu tidak boleh. Nah, bagaimana terkait berakhirnya akad mudharabah? Berakhirnya akad mudharabah ini bisa dibatasi dalam waktu dan berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ada juga misalkan salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, atau salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, atau juga pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus bertindak baik dan hati-hati. Nah, di sini saya sudah buatkan contoh terkait bagaimana pembagian hasil usaha akad mudharabah menurut PSAK 105. Contoh, Tuan A menginvestasikan dananya sebesar 20 juta rupiah kepada Tuan B untuk usaha konveksi gamis. Nisbah yang disepakati dengan perbandingan Tuan A dan Tuan B adalah 20% dan 80%. Pada bulan Januari 2020 diketahui usahanya memperoleh laba sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan pada bulan Februari 2020 mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana perhitungan nisbah pada bulan Januari 2020 dan Februari 2020. Nah, ketika kita lihat kondisi seperti ini, kita melihat laporan keuangan seperti ini, maka ketika akad mudharabah ini yang paling pertama yang kita harus ketahui adalah nisbah keuntungan dibagi berdasarkan sesuai yang disepakati. Sedangkan untuk terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana selama usaha ini berjalan dengan semestinya. Artinya pemilik dana tidak melakukan kegiatan manipulatif atau kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, kita harus memegang dua kunci ini. Nah, ini Tuan A dan Tuan B perbandingannya 20-80. Tuan A ini adalah tadi yang menginvestasikan dana. Pada bulan Januari 2020 keuntungannya 5 juta rupiah, maka pembagiannya adalah 20% kepada Tuan A. 20% dari 5 juta berarti 1 juta rupiah, dan 80% dari 5 juta 4 juta rupiah kepada pengelola dana Tuan B. Sedangkan pada bulan Februari kerugian sebesar 2 juta rupiah ini maka menjadi tanggungan dari pemilik dana yaitu Tuan A. Nah, kita berlanjut untuk ke perlakuan akuntansi untuk akad mudharabah. Di sini nanti perlakuan akuntansinya ada dua, yaitu perlakuan akuntansi untuk pemilik dana dan juga perlakuan akuntansi untuk pengelola dana. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu akuntansi untuk pemilik dana. Pertama, akad mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Nah, untuk pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak. Jurnal pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Dengan debit investasi mudharabah dan kreditnya adalah kas. Nah, jurnal untuk penyerahan aset non-kas.
Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Misal, kendaraan A ini ketika dinilai wajar atau dinilai seharga-harga pasar, ternyata nilainya misal contohnya hanya 4 juta. Ternyata ketika dinilai dengan harga wajar adalah nilainya 5 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya. Nah, bagaimana pencatatannya? Pencatatannya adalah investasi mudharabah di debit, kreditnya adalah keuntungan tangguhan, kredit lagi adalah aset non-kas. Nah, yang selanjutnya adalah keuntungan tangguhan di debit dan kreditnya adalah keuntungan. Jadi di sini akan menolkan keuntungan tangguhan dari awal penjurnalan. Dimasukkan dalam keuntungan atas nilai wajar aset yang lebih tinggi daripada nilai yang tercatatnya. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Nah, ini kebalikannya. Debitnya adalah investasi mudharabah, kerugian penurunan nilai terhadap kreditnya aset non-kas mudharabah. Nah, ini untuk penurunan nilai aset non-kas sebelum usaha dimulai diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnalnya adalah kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah. Nah, penurunan nilai setelah usaha dimulai diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Debitnya adalah kas, kerugian investasi mudharabah terhadap pendapatan hasil bagi hasil mudharabah. Penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Debitnya adalah kas, kerugian investasi mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Debitnya adalah kerugian mudharabah, kreditnya adalah penyisihan kerugian investasi mudharabah. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnalnya adalah piutang pendapatan bagi hasil pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, saat pengelola dana ini membayar bagi hasilnya, maka debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang pendapatan bagi hasil. Nah, pada saat akad mudharabah berakhir, debitnya adalah kas atau piutang atau aset non-kas, penyisihan kerugian investasi terhadap investasi mudharabah dan keuntungan. Ini ketika misalkan diakumulasi agregat pada saat akhir akad mudharabah diketahui ada keuntungan. Nah, jika pada akhir agregat ternyata adalah terjadi kerugian, maka jurnalnya adalah kas atau piutang atau aset non-kas, penyisihan kerugian investasi, kerugian terhadap investasi mudharabah. Penyajian, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengungkapan, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nah, kita beralih menjadi tuan B, akuntansi untuk pengelola dana. Pengakuan dana sirka temporer. Dana sirka temporer diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Nah, kemarin sudah dijelaskan terkait masalah dana sirka temporer di pembahasan kerangka dan laporan keuangan syariah. Bagaimana tempatnya di dana sirka temporer itu dalam neraca dan lain-lain. Nah, pengukuran dana sirka temporer. Dana sirka temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Jurnalnya adalah kas atau aset non-kas pada dana sirka temporer. Nah, jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil apabila dana sirka temporer disalurkan kembali. Kas atau piutang pada pendapatan yang belum dibagikan. Jurnal ketika dibagi hasilkan pada pemilik dana. Beban bagi hasil mudharabah pada utang bagi hasil mudharabah. Nah, jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil adalah utang bagi hasil mudharabah pada kas. Akuntansi untuk pengelola dana. Jurnal penutup untuk pendapatan bagi hasil dan beban bagi hasil apabila dana sirka temporer disalurkan kembali. Yang pertama, jurnalnya adalah pendapatan belum dibagi hasilkan pada beban bagi hasil. Di akhir akad pencatatan yang akan dilakukan adalah dana sirka temporer di debit, kreditnya adalah kas atau aset non-kas. Jika ada penyisian kerugian sebelumnya, debitnya adalah dana sirka temporer, kreditnya adalah kas atau aset non-kas, dan penyisihan kerugian. Penyajian pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang pertama, dana sirka temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Yang kedua, bagi hasil dana sirka temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Pengungkapan. Yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Yang kedua adalah rincian dana sirka temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga adalah penyaluran dana berasal dari mudharabah muqayyadah. Nah, itu adalah pembahasan dari akad mudharabah. Saya rasa cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.